Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Keluarga akan memaparkan diskusi kami yang berjudul Pola Asuh Anak dalam Keluarga. Sebelum kami memaparkan diskusi kami, terlebih dulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agus Alimaskan, kedua ada Dani Gabrieliana, ketiga ada Krista Andalusia, yang keempat ada Firda Marunasana, dan yang kelima saya sendiri Muhammad Zaki Tasfirullah. Dalam nomor besar bahasa Indonesia, pola asuh memiliki arti sistem, cara ataupun corak. Nah, secara istilah menurut Narso, pola asuh adalah suatu gaya mendidik orang tua yang dilakukan guna membimbing serta mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya mendapat perilaku yang diinginkan. Sedangkan menurut Yusuf, pola asuh adalah suatu sikap atau perbuatan orang tua terhadap anak-anaknya yang berpengaruh terhadap perilaku anak-anak itu sendiri. Nah, jadi pola asuh kesimpulannya di sini adalah suatu cara atau corak yang mendidik, menjaga, merawat anak agar anak-anak tersebut terbentuk untuk memiliki karakteristiknya sendiri. Pola asuh otoriter, di mana dalam pola asuh ini menggunakan pendekatan dengan cara memaksakan kehendak seorang anak. Suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh orang tua harus ditaati oleh anak. Kurangnya responsif, anak dianggap sebagai objek. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, orang tua membatasi anak, berorientasi pada hukuman. Orang tua sangat jarang memberi pujian pada anak. Pengaruhnya timbul rasa khawatir, sikap kreatif anak tidak berkembang, anak menjaga jarak dengan orang tua, dan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, gemar menentang, suka melanggar aturan. Contoh kasus pola asuh otoriter, di mana dalam keluarga yang hidupnya serba kekurangan, dengan orang tuanya memaksakan anak-anaknya untuk menjadi pengamen. Adanya pemaksaan pada anak untuk selalu mengamen di jalanan. Ketika seorang anak tidak mau mengamen, maka tidak segan-segan tangan ayah ataupun ibunya melayang. Dampak yang bisa diamati pada anak yaitu setiap harinya ada rasa ketakutan yang terus melanda pada dirinya. Apabila ia tidak bisa mendapatkan uang sesuai dengan kemauan ayah dan ibunya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan rendah dengan responsif tinggi. Orang tua cenderung sangat mencintai tapi memberi sedikit panduan dan aturan. Orang tua dengan tipe pengasuhan seperti ini cenderung lebih membiarkan anak untuk hidup sesuka mereka. Tidak mempertimbangkan perkembangan anak, jadi mereka cenderung apatis terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Ciri-ciri orang tua yang melaksanakan pola asuh permisif adalah tidak banyak menerapkan aturan perilaku. Ketika ada aturan, bisa jadi tidak konsisten, lebih mengutamakan kebebasan anak ketimbang tanggung jawab, dan kurang menerapkan jenis konsekuensi. Untuk pengaruhnya sendiri terhadap anak adalah sulit untuk mengontrol emosi, kurang berprestasi, kurang pandai mengambil keputusan, dan lebih sulit mengendalikan perilaku mereka. Untuk contohnya, ketika orang tua memberikan arahan kepada anak untuk tidak memberi barang yang tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat untuknya, tapi dalam kenyataannya anak tersebut tetap saja diperbolehkan untuk membeli barang tersebut dengan alasan anak tersebut menangis ataupun marah dan merengek. Selanjutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang melalui pendekatan rasional dan demokratis. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak. Orang tua tidak selalu menuruti keinginan anak. Mereka mengajarkan mana kebutuhan yang lebih penting. Ciri dari pola asuh demokratis ini yang pertama adalah mendorong anak untuk berdiri sendiri, memberi pujian pada anak, bersikap hangat, dan juga mengasihi. Pengaruh dari pola asuh demokratis ini yang pertama adalah anak merasa dihargai. Yang kedua, karakteristik anak menjadi mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, punya minat terhadap hal-hal baru, kooperatif terhadap orang lain.
akan memberikan contoh kasus dari pola asuh demokratis. Mengenai pemilihan teman dalam bergaul bagi anaknya, sang ibu ini cukup selektif. Tidak sembarangan anak-anak lain bisa membawa anaknya bermain. Anaknya sering diberi nasihat yang panjang lebar mengenai hal ini. Sang ibu melakukan ini semua karena pernah suatu ketika anaknya bermain dengan teman-temannya sampai pukul 9 malam. Oleh karena itu, sang ibu tidak ingin anaknya mengalami salah pergaulan, sehingga ia menerapkan peraturan yang ketat bagi anaknya. Keluarga tersebut telah menerapkan pola asuh yang demokratis bagi anaknya. Hal ini tercermin dari beberapa aspek yang diserahkan kepada anak dalam pelaksanaannya. Kemudian, beberapa aspek lainnya diatur oleh orang tuanya. Hal ini sangat membantu perkembangan anak menjadi lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh dari orang tua. Di sini ada 4 macam faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan faktor tingkat pendidikan, kemudian faktor jumlah anak, dan selanjutnya yaitu faktor nilai-nilai yang dianut oleh orang tua. Untuk yang pertama yaitu ada faktor sosial ekonomi. Di sini orang tua pada faktor ini berasal dari kelas ekonomi menengah yang cenderung memiliki sifat lebih hangat dalam keluarga. Kemudian orang tua yang berasal dari kelas ekonomi ke bawah itu cenderung memberikan atau menggunakan hukuman fisik dan menggunakan kekuasaan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada faktor tingkat pendidikan. Nah, dalam faktor ini orang tua berlatar pendidikan tinggi. Dalam praktek pola asuhnya lebih mengikuti kemajuan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Kemudian orang tua dalam faktor ini berlatar pendidikan rendah. Dalam prakteknya, pola asuh mereka kurang menunjukkan pengertian dan lebih cenderung mendiskriminasi anak karena berpengetahuan yang terbatas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor jumlah anak. Nah, faktor ini orang tua hanya memiliki 2-3 anak yang lebih menggunakan pola asuh otoriter. Dengan pola asuh ini akan tercipta ketertiban bagi anak-anaknya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang dianut orang tua. Dalam faktor nilai-nilai yang dianut orang tua ini memiliki paham equalitium. Apa itu paham equalitium? Yaitu menempatkan kedudukan anak sama dengan kedudukan orang tua, menganut latar belakang budaya barat. Dan pada budaya timur, orang tua masih lebih menghargai kepatuhan anak. Jadi itulah 4 faktor yang menjadi pengaruh terhadap pola asuh orang tua kepada anaknya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi bagaimana orang tua menerapkan pola asuhnya demi menertibkan anak-anaknya maupun memberikan yang terbaik untuk perkembangan anak-anaknya.